Kurang ajar kamu. Bapak kutuk kamu jadi 3D. Jadi 3D. Jadi 3D. Jadi 3D. Jadi 3D. Tidak. Di video kali ini aku mau nyobain bereksperimen yang bernama fotogrametri. Fotogrametri itu apa? Itu tuh bisa kalian cek sendiri aja di Wikipedia ada. Tapi sepengetahuanku, kita bisa bikin objek 3D menggunakan device seperti kamera. Nah kali ini kameranya apa? Aku cuman membutuhkan kamera dari iPhone. Sebenarnya bisa sih pakai alat-alat yang lain, tapi kebanyakan kamera-kamera tertentu yang mendukung fitur ini itu mahal. Kebetulan di iPhone itu ada aplikasinya namanya DisplayLens. Bisa dilihat ini DisplayLens. Jadi aplikasi ini itu cara bekerjanya adalah kita nge-scan sebuah objek, lingkarin gitu sampai beberapa kali, nanti objek itu akan terbentuk gitu loh. Daripada bingung ya, kita praktekin aja. Contohnya ini kita ada model di sini. Grafik. Jadi si grafik ini akan aku scan nanti badannya. Mungkin file 3D-nya bakal aku coba main-mainin nanti. Kita gerak-gerakin si grafiknya, kita bikin dia joget-joget atau salto atau gimana. Ada yang lain juga bakal aku edit juga. Jadi, ayo kita langsung cobain. Gue mau dijadiin karakter 3D lewat HP, gila canggih banget. Ini kan aku udah login nih. Nah, nanti kalian harus melewati tahap login dulu sebelum menggunakan aplikasinya. Sebab setelah kita pakai aplikasi 3D-nya, hasil scan kita tuh sebenarnya jelek, tapi diproses ulang sama server yang punya aplikasi ini kayak gitu. Jadi kalau udah buka aplikasinya, caranya ini, tekan plus ini yang di tengah kayak Instagram gitu. Ya udah nih, kita cari si objeknya. Kita tinggal tekan tulisan begin. Ya udah nih, jadi di sini ada proses capturing. Jadi aku harus ngelingkarin grafik selama beberapa kali kayak gitu. Sama di sini ada keterangan progres scanning kita tuh udah sampai mana gitu. Dan di sini aku baru di batas aman tapi belum bagus banget hasilnya kalau kita selesaikan sekarang. Jadi aku masih harus keliling terus supaya hasilnya bagus. Jangan lupa cara ngambilnya, ambil dari segala sudut, agak atas, agak bawah kayak gitu, biar semuanya kena. Kalau di iPhone dia kerasa sih kalau ada hasil scan yang bisa diambil, dia bergetar sedikit HP-nya. Memberhentikan proses capturingnya, kita tekan ini. Di sini ada titel, kita kasih nama grafik 3D. Gue isi dulu ya informasinya di sini. Oh bisa di skip, oke skip aja. Jadi ini ada lagi proses ini ya, proses upload. Ini upload now. Kenapa harus diupload? Jadi kita harus mengirim file 3D-nya tadi yang habis kita scan ke servernya sana, biar mereka yang ngerender ulang, terus ngebagusin teksturnya di sana sih. Gak tahu sih prosesnya mereka gimana. Processingnya itu lama banget. Processingnya jadi udah kelar. Ternyata pas kita udah buka tadi hasil scan-nya ini. Cuman udah tuh, tangan grafik buntung. Kagak lengkap nge-scan-nya. Buntungnya terus nongolnya di mana? Di mobil. Di mobil, tangan grafik di mobil. Jadi kita mau nge-scan ulang sih yang lebih lama lah sampai kelar ini ya progresnya. Soalnya tadi cuman berapa persen ya? Sekitar 30% itu progresnya langsung aku berhentikan. Kita ulang sekali lagi ya. Ini gua ngerekam ulang, nge-scan ulang semuanya biar hasilnya detail. Kaki depan terus ya, jangan nol-nol ya. Progresnya baru sekitar 40% ya, dan nggak ada lagi yang bisa di scan. Jadi kita selesaikan aja. Tapi aku yakin ini cukup detail karena aku ngambilnya jarak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Upload lagi biar diproses lagi. Waduh, capek juga nge-scan. Tadi kita udah udah nge-scan ulang si grafik, terus kita upload ulang juga, diprocessing ulang juga, dan baru kelar tadi. Ini hari udah hujan, jadi kalau ada suara berisik-berisik hujan maklumi ya. Nah ini aku bukain dulu file 3D-nya yang udah diprocessing sama orang sananya. Bisa dilihat nih di sini. Gedung-gedung di sekitar, rumah-rumah di sekitar juga ke-scan. Grafiknya tadi yang habis aku scan nih udah cukup detail, bagus banget ini. Mukanya bagus, tuh di zoom bisa gitu. Cuman masih ada cacat-cacat sedikit ya, namanya juga di scan pakai HP ya. Teknologinya mungkin gak secanggih yang kameranya emang dikhususkan untuk 3D gitu loh. File yang ini itu kita upload dulu ke aplikasinya ini. Dia ini ibaratnya kayak sosmed gitu dah, tapi postingannya tuh 3D kayak gitu. Jadi
Jadi kita upload dulu nih, gua kasih caption dulu, captionnya grafik 3D. Ketika di convert itu nggak berat, kita harus ngedit dulu nih file 3D-nya itu bagian-bagian yang nggak perlu itu dibuang. Kayak ini nih bagian-bagian yang nggak perlu, kayak rumah-rumah yang hancur-hancur ini dipotong, dihilangin, sisain grafiknya doang. Nah oh ya, di bawah sini nih ada crop, ada objek dan lain-lain. Nah yang kita perlukan itu crop tool. Nah di sini cara nge-cropnya mudah aja. Ini kalian pilih sisi yang ingin dimajukan. Kan kotak gitu ya, nih bisa dilihat kotak, bisa dimajuin sampai kira-kira itu tepat grafik berdiri. Nah udah, dari sisi sini lagi, dari sisi sini juga kita crop juga sampai grafik benar-benar cuman kotak doang, dia berdiri di atas satu petak doang. Soalnya kalau kita rendernya dalam keadaan lingkungannya masih ada, itu nanti teksturingnya berat. Nah nih jadi begini nih, jadi sisa grafik doang berdiri, lingkungannya kagak ada. Cuman kan ini petak tanahnya masih kegedean ya, kita kecilkan lagi sampai grafiknya doang yang tersisa kayak gitu. Ini jangan sampai kayak gini nih, kalau kayak gini kepotong badannya nanti. Jadi sisain aja nih segini. Nah. Kenapa harus kayak gini? Biar diedit itu jadi gampang, diedit di software 3D gitulah. Kita nggak mesti capek-capek nge-crop sendiri. Oke, langsung aja ini dicentang update. Mungkin kita next aja, kita upload dulu. Soalnya dia harus diupload dulu, baru boleh di-download file 3D-nya. Video processing. Mereka bakal ngasih kita notifikasi kalau file 3D-nya udah ready. Terus gimana cara nyimpan filenya ke komputer? Ini ada tombol share di sini. Nah, ini ada tulisan download mesh. Mesh tuh ya nama file 3D sih. Jadi bisa di-download. Kalau aku sih nyaranin ini, kita download yang versi OBJ. Jadi kita minta link dari sini, terus kita buka linknya di komputer kayak gitu. Nah, jadi ini sementara aku kirim linknya lewat WhatsApp. Soalnya kemarin yang pernah aku lakukan itu lewat WhatsApp, nge-share linknya. Oh ya, rencananya 3D-nya grafik ini bakal aku bikin dia bisa joget-joget gitu, bergerak-gerak. Nah, nama websitenya itu Mixamo. Kita bisa auto rigging objek 3D-nya berbentuk manusia. Dia langsung ada kayak kerangka-kerangkanya, kita tinggal pilih template gerakan-gerakannya, jadi di situ nanti. Cuma sementara aku mau nyoba buka, yang aku pakai itu Cinema 4D. Mungkin kalian kalau yang nggak bisa pakai Cinema 4D bisa pakai aplikasi 3D yang lain seperti Blender, Maya atau semacamnya gitu-gitu. Ya sesuaikan aja file formatnya pas kita mau send link tadi, sesuai softwarenya lah kayak gitu. Aku baru download nih ininya, file 3D-nya dari aplikasinya. Tinggal masukin aja tuh. Tadi udah aku ekstrak juga filenya ke folder, tinggal dimasukin project 3D-nya. Nah, tapi di sini ada problem nih. Soalnya tadi kan sudah kita crop tuh di aplikasinya, jadiin kotak doang, sisain grafiknya doang. Ternyata pas di-download itu tuh masih ada tuh sisa-sisa itu, lingkungannya di sebelah-sebelahnya grafik tuh masih ada rumah-rumah. Nah, ini sekarang aku mau praktekin cara ngilanginnya. Jadi di sini grafik lagi berdiri nih. Di sekitarnya grafik aku pakai seleksi, pakai yang ini. Ini aku gedein, ini diseleksi ini di sekelilingnya grafik. Ini dihapus. Nah, ini biar kalau di zoom out itu kelihatan grafiknya ada di mana. Soalnya kalau nggak digituin, ini grafiknya kita nggak tahu nih di mana. Soalnya biru-biru doang nih. Nah, jadi tinggal dihapus aja nih. Bentar dong. Nah oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini nih. Tinggal grafiknya doang yang sedang berdiri. Sama, ini kan teksturnya ini kayak glowing gitu ya nih. Jadi kayak putih-putih gitu, ini kita hilangin dulu. Glowingnya, refleksinya itu dihilangin dulu. Soalnya mengganggu. Nah ini dia, kalau kita render kira-kira seperti ini. Bukannya hilang. Nah, kayak gini. Dan satu lagi, sekarang aku mau bikin grafiknya ini bergerak. Caranya gimana? Nah, caranya itu masukin file 3D-nya ini yang sisa grafik doang itu ke website yang namanya Mixamo. Mixamo itu tuh juga punya batasan berapa MB sih file 3D-nya gitu loh. Nah, karena poligonnya banyak ya. Nah, nih lihat kecil-kecil ini poligon nih yang segitiga itu yang saling bersambung sampai membentuk sebuah objek. Karena terlalu banyak, ini nih jadi tambah besar file 3D-nya. Nah, itu harus kita kurangin dulu. Nah, aku punya tips cara nguranginnya gimana. Aku download aplikasi yang namanya Mesh Mixer. Jadi di situ kita bisa ngurangin jumlah polinya. Tapi mengurangi kualitas bentuk juga sih, tapi untuk aku nggak masalah. Kita langsung buka aja softwarenya Mixamo. Aku udah ada di websitenya Mixamo ya. Ini kita bisa memilih karakter kita sendiri mau apa. Tapi kan kita mau karakternya si grafik. Jadi kita upload karakter.
kita cari file 3D-nya grafik yang udah kita kecilkan MB-nya. Sekarang aku udah dapat filenya yang udah aku siapkan, file grafik 3D. Nah, di sini file grafik 3D-nya udah aku masukin. Jadi di sini ada tahapan satu lagi untuk auto riggernya kita buat chin itu dagu ya, dagu antara leher dan dagu lah. Jadi kita tandai dulu dagunya di sini, pergelangan tangan ini yang di sini. Karena tidak simetris bentuk badannya grafik di 3D-nya itu kita unchecklist simetrinya. Kita pas-pasin pergelangan. Terus elbow-nya itu sikutnya kira-kira mungkin di mana ya? Di sini kayaknya. Ya sini. Atau di sini juga satunya sebelahnya. Oke, di sini lutut. Kayaknya di sini aja deh. Oke, sini satunya di sini. Nah, ini selantangan nih, taruh di sini aja. Terus standar skeletonnya no finger. Soalnya fingernya grafik di sini bentuknya agak bagus ya. Nah, ini sedang ada tahapan di mana auto riggernya lagi nge-scan badannya grafik biar dipasangin perangkat-perangkat untuk digerakkan. Nah, ini udah tahapannya udah mau selesai. Hari ini kita masih cari dulu objeknya di mana, soalnya kadang random gitu. Oh, ini dia. Nah, ya ini ya. Ini grafiknya udah kelihatan, kita next aja jadinya. Itu dia. Nah, ini kakinya buntung ya, terlalu ke bawah, tapi tinggal diginin aja sih. Kita ke animasi, ini ada menu animasi. Nah, di sini ada template gerakan. Kita pilih aja salah satu, misalnya ini Samba Dancing. Nah, jadi begini nih, lihat nih. Jadi di Mixamo itu kita bisa gerak-gerakin dengan gaya-gaya yang aneh sesuai yang ada di sini. Ini template-nya banyak banget. Kalian bisa cari sesuai genrenya, ada combat, adventure, ada sport, dance nih. Coba aku checklist dance ntar keluar tuh gerakan-gerakan ngedance nih. Misalnya grafik kita buat dia jadi ngedance nih, break dance. Jadi ya itulah, banyak macam-macam gerakan di sini, tinggal kalian pilih aja. Sama kalau kalian misalnya mau nge-save gerakan yang sudah dipilih, langsung aja nih di-download. Tapi aku mau pilih dulu nih gerakan yang aku pengen, break dance. Nah, tuh. Tapi terlalu lebay, kita cari yang lain, yang biasa aja. udah aja. Ini aku save, kita download aja nih. Kita download, formatnya FBX, ini FBX aja. Frame per second 30, with skin, ya pakai skin. Keyframe reduction, non, oke, langsung download. Nah, jadi setelah udah di-download file yang tadi, kalian bisa apa-apain lah itu filenya, file 3D-nya yang udah dijoget-jogetin. Nah, ini contohnya aku pakai lagi di Cinema 4D, aku taruh ya dikasih lantai gitulah, dikasih langit, diaplikasikan ke video apa gitu, dibuat grafiknya dimunculin di mana gitu bisa. Cara juga sama kayak gini atau yang lebih mudah, bisa komen aja di bawah, kasih sarannya gimana yang paling enak. Ini kan aku juga baru nyoba-nyoba nih sebenarnya. Cuman ini udah oke sih, tapi walaupun hasilnya ini ya kayak ada cacat-cacat sedikit-sedikit, itu karena ini sih karena nge-scan pakai HP doang. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.